Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi rahayu sagung dumadi nembar jembar kabalere. Mugi jeneng aya dina ridho Gusti bagja salira salalawasna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul yang ahli ziarah, ikhwan yang bersafari untuk berjarah di Ciamis, yaitu di Panjaru, yaitu yang bertujuan ke makam Kangjeng Prabu Haryang Kencana, atau yang biasa disebut Kangjeng Prabu Boros Ngora, atau Syekh Syahid Ali bin Muhammad bin Umar. Namun sahabat ziarah, sahabat safari, ini akan kita informasikan ya perkembangan yang berada di area makam di Panjalu ini. Biasanya kita itu akan berada di sana, ya, di tempat biasa seperti parkir bus dan sebagainya. Namun untuk saat ini pada bulan Oktober pada bulan Oktober 2023 ini sudah dibangun area yang baru loh sahabat. Ini kita akan informasikan kepada ahli safari berjarah ke makom ini. Ini adalah area yang terbaru yang dibangun oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Nah, ini sahabat, tadi adalah area parkir di mana kita berparkir di sana. Gitu ya. Baik. Itu pun apabila sahabat memakai kendaraan pribadi sejenis sedan, sejenis kijang, dan lain sebagainya. Karena apabila memakai mobil besar itu tidak bisa ke sini loh sahabat. Jadi kalau mobil besar itu parkir di sana. Nah, ini adalah angkutan daripada para peziarah yang pulang atau berangkat. Ini untuk kendaraan ini nih sejenis mobil kecil yang disediakan oleh para warga ya. Itu untuk membawa para sahabat atau kita semua dalam rombongan bus. Jadi busnya tetap diparkir di area di sana. Sahabat sudah pada tahu kan bahwa di sana itu ada parkir bus, ada makanan, minuman, warung dan sebagainya lengkap di sana. Karena area di sana itu sedang dalam renovasi, maka dialihkan ke sini dulu nih sahabat. Jadi kita apabila mau berjarah ke Kangjeng Syekh di sana ya, atau para pengunjung yang akan tirakat bersemedi atau sekedar refreshing, menikmati suasana tengah hutan yang teduh dan asri, wajib melewati situ atau yang disebut situ Lengkong. Luas sekali. Nah, ini situnya nih sahabat. Jadi ini adalah motor yang di sana itu banyak. Itu motor itu adalah ojek untuk mengantar jemput para peziarah. Di mana motor ini bisa dari sana, bisa dari tempat parkir mobil kecil, juga bisa di atas seperti mobil-mobil yang ini. Nah, ini para ojeker ini menawarkan para sahabat untuk berojek ke tempat di mana kita punya kendaraan berparkir di sana. Itu cukup murah sekali, ongkosnya hanya Rp5.000 saja tuh. Jadi untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat juga ya sahabat. Tapi nah, ini adalah mobil-mobilnya ya sahabat, mobil yang dari terminal atau
kendaraan kita berhenti di tempat parkir ini di diberikan fasilitas atau transportasi untuk sampai di tempat ini untuk berjarak, karena ini cukup jauh loh sahabat, mungkin sekitar berapa kilo lah. Ini bapak supir juga keren ya, mobilnya juga keren seperti mobil-mobil yang di taman safari ya, untuk bersafari lah. Jadi terbuka kapnya, cukup nyaman, udaranya sejuk ya di mobil itu. Nah, ini adalah tiket masuk loh sahabat. Jadi sahabat itu dikenakan tiket masuk kalau di sini. Ya di sana juga kena ya. Memang tidak mahal. Ya barangkali tiket ini tujuannya untuk pemeliharaan tentunya ya. Untuk pemeliharaan area ini. Area ini sangat bagus sekali loh sahabat. Kuat, ini dicor ya jalannya ini. Jadi kita ini menuju penyeberangan motor. Jadi penyeberangan motor ini sekarang dialihkan ke sini sahabat. Nah ini adalah rombongan para peziarah daripada kota, dari luar kota ya. Ibu-ibu pengajian ini entahlah berapa bus, ini banyak sekali ya. Nah ini adalah tempat untuk tiket, pembelian tiketnya. Jadi sahabat juga dari sini itu akses motor itu ada yang ya, kalau mobil dari situlah di tempat tiket itu berhenti. Jadi dari area parkir mobil itu berhenti di sana sahabat. Jelas kalau mobil tidak bisa masuk. Tapi kalau motor dengan alasan yang jelas kepada petugas tentunya ini bisa ke sana. Nah ini dari tempat tiket ini mungkin sekitar 500 meter lagi menuju halte ya, mungkin halte untuk penyeberangan kita berjarah. Nah ini adalah suasana daripada Situ Lengkong, di mana Situ Lengkong sekarang ini sudah dicor sahabat. Jadi sangat indah sekali ya. Ya mudah-mudahan ke depan ada 2 lokasi mungkin. Jadi lokasi ini adalah lokasi yang indah untuk kita nikmati sambil berjalan tentunya, sambil bersolawat, sambil melihat pemandangan Situ Lengkong ini. Ini suasananya sangat panas ya, tapi sejuk udaranya besar sekali. Lihat tuh kan, sangat luas sekali loh sahabat. Mungkin diperkirakan dari tempat parkir itu ya, dari tempat biasa kita parkir di sana 2 kiloan loh sahabat ya. Nah itu adalah Nusa, tempat nanti insya Allah kita menyeberang untuk ke Makom Kangjeng Syekh. Nah dari tempat tiket ini sahabat bisa berjalan, karena emang kalau kita rombongan seperti itu indahnya ya kebersamaan, tentu berjalan sambil kita bercengkrama gitu ya, bercerita. Nah di samping kirinya juga ada pesawahan warga. Ini kebetulan pas waktunya untuk memanen. Jadi ini musim panen. Nah ini kita nikmati perjalanannya sahabat. Jadi kalau kita membawa kendaraan itu bisa masuk ke area di sini, kendaraan kecil. Kalau untuk bus 3/4 pun sepertinya tidak masuk ya ke sini karena gapuranya sangat besar dan kecil. Tapi sahabat bisa memparkir mobilnya itu di area masjid baru. Lupaan namanya tuh masjidnya. Masjidnya sangat bagus sekali ya, di pinggir jalan untuk berparkir kendaraan kita. Kalau bus sudah ada fasilitasnya. Nah ini adalah orang-orang atau para petani yang sedang memanen sawahnya sahabat. Ini adalah rombongan kita, para ibu-ibu yang cantik jelita ini, yang akan berjarah tentunya di Kangjeng Syekh atau di Kangjeng Eyang Prabu
yang ada di seberang sana ya sahabat. Nah ini adalah Nusa Larangan. Jadi nusa yang di Situ Lengkong ini bukan satu sahabat. Terlihat dari sini itu kan ada penyeberangan ya, tapi memang bukan di situ. Itu di situ juga ada karamatnya. Tidak perlu jalan ke sini kalau untuk berjarah ke Kangjeng Eyang Haryang Kadacayut di sana. Juga dia adalah salah satu prabu ya yang memimpin kerajaan Panjalu waktu itu. Jadi kita berjarah itu bukan satu tempat di sini, banyak tempat. Tapi biasa yang kita jarahi adalah nyebrang ya, yaitu di Kangjeng Prabu Haryang Kencana atau Boros Ngora, atau yang biasa disebut Kangjeng Syekh Syahid Ali bin Muhammad bin Umar. Insya Allah nanti kita ceritakan siapa beliau. Nah ini adalah area Nusa atau halte atau apa ya yang disebut untuk penyeberangan itu ya. Ini mungkin bisa disebut dermaga atau pelabuhan lah ya kalau untuk di seberang lautan. Nah ini adalah kendaraan milik Pemda. Oh ya sahabat, berdasarkan informasi area ini dibangun oleh Pemprov Jawa Barat. Nah ini masih dalam proses pembangunan loh sahabat. Nah ini adalah dermaga di mana nanti kita akan menyeberang. Nah, kita lihat ini situasi dan kondisinya belum begitu selesai ya. Karena memang masih dalam tahap penyelesaian tentunya, tapi sudah bisa digunakan. Ini adalah area solusi karena yang di sana sedang dalam renovasi. Tapi setelahnya kita melihat di dermaga ini ya, atau di pelabuhan penyeberangan ini indah sekali. Sebenarnya ini mungkin belum tertata ya, karena masih baru. Nah itu loh sahabat, para perahu penyeberangan atau apa ya disebutnya motor gitu, motor perahu penyeberangan, nanti kita nyebrang ke sana. Sebenarnya patut kita akui ya bahwa dengan adanya fasilitas dermaga yang baru ini, khusus sejarah, sungguh sangat baik sekali. Karena dengan adanya pembangunan dermaga yang baru ini untuk memfasilitasi para musyafir, para peziarah, ini akan dapat bisa menikmati pemandangan atau situasi dan kondisi di Panjalu ini. Tentu apabila kita yang baru ke sini biasanya berjarak itu tetap menyeberang ya sahabat, di makom Kangjeng Prabu Haryang Kencana. Namun sebenarnya sebelum kita menyeberang ke Kangjeng Prabu Haryang Kencana, di sana di tempat parkir tadi itu ada Kangjeng Haryang Kadacayut. Semuanya juga para prabu ya. Untuk kita jarahi dari satu ke dua atau yang ketiga atau yang berada di wilayah di sini itu tidak satu tempat loh sahabat. Tapi biasanya para peziarah atau kita yang baru ke sini itu mengenalnya Kangjeng Prabu Haryang Kencana yang berada di seberang sana, di Nusa sana. Oh ya sahabat, perlu informasikan bahwa dengan adanya fasilitas penyeberangan atau motor penyeberangan ini fasilitasnya bisa 30 orang sekali nyebrang. Dengan tarif atau harga penyeberangan sangat murah sekali, yaitu hanya Rp 10.000 atau Rp10.000 itu kita sudah bisa bolak-balik, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lain. Itu hanya 10.000 sudah diantar jemput oleh motor perahu ini sahabat. Oh ya, kalau kita nyebrang dari sini sekarang ini waktunya juga sangat panjang ya, dari
di sana, yang dulu yang sedang direnovasi sekarang. Sekarang ini bisa mencapai 10 menit lebih loh sahabat penyeberangan ke sana. Jadi kita bisa menikmati suasana daripada Siti Lengkong ini yang airnya juga cukup luas ya, memang cukup dalam barangkali tapi cukup tenang. Nah itu adalah perjalanan para peziarah yang diseberangkan oleh Kafar Ferry ini, oleh motor atau perahu motor ini ya. Ini sangat indah sekali sahabat, anginnya besar sekali, walaupun panas tapi dingin. Ya sangat indah sekali. Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas ini menambah APBD tentunya daripada Pemda Ciamis ya, terutama mungkin yang didanai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Kita hanya dapat menikmati, hanya bisa berkontribusi dengan doa tentunya. Mudah-mudahan fasilitas ini membawa berkah ya. Baik, itu saja sahabat yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti kita akan informasikan perkembangan yang lainnya. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.